Jaksa penuntut umum menuding cerita pemerkosaan yang dialami Putri Chandrawati di Magelang hanya hayalan belaka. Pada persidangan Senin 30 Januari 2023, jaksa juga menuding penasihat hukum tidak profesional karena bersekongkol dengan terdakwa demi menutupi skenario sebenarnya. Penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati sangat tidak profesional menyatakan terdakwa Putri Chandrawati adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalil penasihat hukum tersebut tidak didukung alat bukti di persidangan. Dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan peristiwa yang benar terjadi. Dalil-dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan hanyalah khayalan tim penasihat hukum yang berkolaborasi dengan terdakwa Putri Chandrawati dengan tujuan agar terdakwa Putri Chandrawati bisa dibebaskan dari perbuatan pembunuhan berencana ini. Hal tersebut menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa Putri Chandrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Sebagaimana yang terurai dalam tuntutan kami halaman 468 sampai dengan halaman 471 angka 4 sampai dengan 6. Tudingan jaksa penuntut umum itu pun dimentahkan oleh kuasa hukum Putri, Febri Diansyah. Menurut Febri, kesimpulan jaksa yang menyebutkan bahwa pemerkosaan hanyalah karagan merupakan kesimpulan yang fatal. Menurutnya kesimpulan itu muncul karena jaksa gagal melakukan pembuktian mengenai kekerasan seksual yang dialami Putri. Penuntut umum mengakui tidak mampu membuktikan motif. Itu sama-sama kita dengar. Tapi kemudian berlindung di balik alasan seolah-olah terdakwa tidak menyampaikan apa yang sebenarnya. Itu kan alasan sebenarnya karena undang-undang, kalau kita baca ya undang-undang baik dari KUHP ataupun undang-undang kejaksaan, beban pembuktian dan kewajiban pembuktian itu ada di penuntut umum. Jadi penuntut umumlah yang wajib membuktikan itu apapun situasi dan kondisinya. Tidak hanya memancing reaksi kubu Sambo, kubu keluarga Yosua juga mempertanyakan kesimpulan jaksa. Penasihat hukum keluarga Yosua Martin Lucas heran. Jika benar Putri diketahui berbohong mengenai cerita pemerkosaan di Magelang, mengapa jaksa hanya menuntut Putri dengan pidana 8 tahun penjara? Padahal jika Putri berbohong dan mengarang cerita itu demi skenario pembunuhan, seharusnya ia dituntut hukuman sedikit di bawah Verdi Sambo. Kesimpulan jaksa yang mengatakan bahwa Putri berbohong, ya, bilangnya diperkosa padahal katanya selingkuh, yang itu juga kami tolak. Oleh karena itu, itulah pemicu ataupun transfer ya niat jahat kepada Verdi Sambo. Nah, oleh karena itu tidak bisa disamakan derajatnya, ya. Harus satu derajat lebih rendah sedikit dari terdakwa yang lain yang dalam hal ini adalah aktor intelektual, yaitu Bapak Verdi Sambo. Nah, kalau ditanya ke saya, ya, kalau menurut saya kan ada 3 ancaman hukuman pidana dalam pasal 340 ya, hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun. Nah, Pak Verdi Sambo dalam hal ini sudah dituntut seumur hidup, ya. Kalau saya minta mati kan menurut saya terlalu berlebihan, ya. Kenapa? Karena Verdi Sambo aja dituntut seumur hidup. Nah, oleh karena itu kan masih ada alternatif lain seperti 20 tahun penjara, ya. Lalu mungkin bisa 2 kali lipat dari tuntutan jaksa. Sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Putri Chandrawati akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 2 Februari 2023 dengan agenda pembacaan tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa. Dari Jakarta, Tim Liputan MGN.